Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 semester dasar. Ini Bapak akan menjelaskan sedikit kaitannya dengan sistem reproduksi pada manusia yang ada di bab pertama pada LKS kalian, LKS Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Kita mulai saja langsung ke bagian yang dianggap sulit bagi siswa, yaitu tentang gambar pembelahan sel baik mitosis ataupun pembelahan sel meiosis ya. Pada LKS kalian ya, ada dua jenis pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis. Tahapan-tahapannya dimulai dari interfase, kemudian ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, sebuah sel hasil reproduksi sel sebelumnya, jadi pembelahan sel itu biner, dari satu sel induk nanti akan menghasilkan dua sel anak. Maka sel anak yang dihasilkan akan mengalami pertumbuhan dulu. Pertumbuhan untuk menjadi sel induk dalam sebuah siklus sel itu masuk di interfase. Kadang interfase disebut sebagai fase istirahat. Sebetulnya tidak istirahat, dia justru malah mengadakan pertumbuhan untuk menghimpun materi dan tenaga untuk melakukan pembelahan sel berikutnya. Adapun tahapan ada profase, metafase, anafase, dan telofase itu hanya memperlihatkan perilaku kromosom pada saat membelah diri, pada saat sel membelah diri. Contohnya ini profase. Pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatin menjadi kromosom, kemudian terduplikasilah menjadi kromatid. Jadi hanya menampilkan perilaku kromosom pada saat profase itu terbentuk gelendong kromosom dari butiran kromatin dan kemudian menduplikasi diri menjadi dua, disebutlah sebagai kromatid. Demikian juga untuk metafase, anafase, dan telofase, itu hanya memperlihatkan perilaku kromosom pada saat sel membelah diri. Tujuan dari pembelahan sel secara mitosis itu adalah untuk pertumbuhan ya. Dihasilkan dua sel anak yang sifatnya identik dengan sel induknya, dan tempat terjadinya adalah di sel soma atau sel tubuh. Demikian sedikit penjelasan kaitannya dengan mitosis. Pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan sel yang dikenal dengan pembelahan reduksi, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk mempertahankan sifat diploid ya, pas waktu nanti terjadi fusi sel pas waktu fertilisasi. Jadi nanti spesies akan dipertahankan sifat diploid selnya sehingga tidak berubah dari sel induknya. Untuk hasil pembelahan sel anaknya berjumlah 4. Sel anak ini nanti bersifat haploid atau N ya, satu set kromosom, dan tempat terjadinya di sel gonad atau sel kelamin ya. Nanti pembagiannya pada pembelahan meiosis ini terdapat gametogenesis. Pada individu jantan dikenal dengan istilah spermatogenesis, dan pada hewan betina dikenal dengan istilah oogenesis. Nah, pada pembelahan meiosis yang
ada gambarnya di LKS kalian ya. Ini sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan pembelahan sebelumnya, yaitu pembelahan mitosis ya. Pada pembelahan meiosis ini diawali dari sel diploid, sel induk ya. Sel induk nanti akan pada tahap awalnya sebelum jadi sel induk, dia bertumbuh dari sel anak dari pembelahan sel sebelumnya ya. Bapak terangkan kemarin pada mitosis, sel anak akan mengalami fase interfase untuk tumbuh menjadi sel induk ya. Nanti pada pembagiannya pada interfase itu ada fase gap 1, kemudian ada fase sintesis dan fase gap kedua sebelum masuk ke tahapan mitosisnya ya. Nah, pada pembelahan meiosis ini awalnya sama dengan pembelahan mitosis, jadi sel anak akan tumbuh menjadi sel induk dulu ya. Kemudian setelah itu menjadi sel induk, dia akan mempersiapkan untuk pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini nanti terjadi 2 kali pembelahan ya, 2 kali pembelahan. Yang pertama adalah pembelahan pertama atau dikenal dengan istilah meiosis 1, dan kemudian pembelahan yang kedua dikenal dengan istilah meiosis yang kedua. Pada pembelahan meiosis yang pertama ini adalah yang terpenting. Karena apa? Karena di sini terjadi tahapan pengurangan jumlah kromosom di profase 1. Di profase 1 setelah terjadi duplikasi kromosom ya, kemudian nanti akan terjadi proses reduksi atau pengurangan kromosom. Pengurangan kromosom terjadi di tahapan profase pertama atau profase 1 ya. Kemudian di profase 1 juga nanti terjadi pindah silang atau crossing over ya, antara kromosom-kromosom yang saling melilit. Nanti akan terjadi perpindahan pasangan lengan kromosomnya pada saat nanti memasuki fase berikutnya, yaitu fase metafase dan anafase. Nah, ini terpenting di sini di profase 1 itu. Ya, jadi terjadi pindah silang atau crossing over itu terjadi di profase 1. Kemudian pada tahap berikutnya nanti masuk ke bagian metafase 1. Ini kromosom yang telah terduplikasi ya menjadi tetrat itu nanti akan berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian setelah itu benang-benang spindle akan dipancarkan lewat 2 kutub sel. Kemudian anafase itu akan terjadi proses pergerakan kromatid dari bidang ekuator karena ditarik oleh benang spindle ke arah kutub yang berlawanan. Itu terjadi di anafase 1. Kemudian setelah berhasil menuju ke kutub sel, maka itu adalah tahapan di telofase 1. Kemudian tanpa jeda interfase kedua ya, langsung memasuki tahapan profase kedua. Profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua ini sebetulnya adalah tahapan mitosis pada sel haploid. Jadi hanya memisahkan kromosom yang saling melekat di hasil pembelahan telofase pertama tadi atau di meiosis pertama tadi ya.
Jadi hanya memisahkan, jadi seperti mitosis saja, mitosis tapi pada sel haploid. Jadi masih berpasangan di bagian sel hasil pembelahan meiosis 1 ini, kemudian akan memasuki tahapan-tahapan baik profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase kedua. Ini seperti hanya memisahkan dari kromosom yang saling atau masih saling berdekatan pada sel hasil pembelahan meiosis pertama, sehingga nanti terbentuklah 4 sel anak yang kondisinya adalah haploid, ya, kromosomnya tidak berpasangan, disebut sebagai sel yang haploid. Nah, tujuan dari pembelahan meiosis sudah Bapak sebutkan tadi, untuk menghasilkan sel yang haploid yang berperan dalam mempertahankan diploid sel induknya pas waktu nanti terjadi proses fertilisasi. Demikian sekilas kaitannya dengan penjelasan Bapak mengenai pembelahan meiosis. Mudah-mudahan lebih paham. Terima kasih.